Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Perkenalkan nama saya Tanti. Ya, hari ini saya akan coba melakukan sharing ke Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan prospek karir di bidang sistem informasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya materi ini mungkin Bapak Ibu juga bisa pakai ya ketika nanti Bapak Ibu mungkin buka usaha atau Bapak Ibu mungkin lagi perlu rekrut orang ya yang terkait dengan profil sistem informasi. Ini juga bisa menjadi masukan atau Bapak Ibu mungkin punya anak yang mungkin mau dikuliahkan. Nah, itu juga bisa menjadi masukan ke Bapak Ibu terkait dengan program studi yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa ambil. Mungkin saya sambil share aja materinya. Sebentar. Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya akan membawakan perspektif information system karir ya berdasarkan dari sisi akademik Bapak Ibu. Ya, jadi saya memang background-nya adalah di akademik ya. Saat ini saya menjadi Head of Information System Program. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau tanya terkait dengan program sistem informasi, saya akan coba bantu. Nah, ini kontak person saya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh konsultasi lebih jauh lagi ya mengenai sistem informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui HP atau melalui email Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ada recordnya Bapak Ibu, ada suara ya bentar ya Bapak Ibu. Uh, Oke. Oke, saya hilangkan dulu suaranya supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, mungkin saya awali untuk perkenalan hari ini dengan menjelaskan sebagai dasar Bapak Ibu perbedaan antara IS dengan CS Bapak Ibu, Information System dengan Computer Science ya. Jadi mungkin selama ini Bapak dan Ibu juga pernah dengar ya, ada yang namanya program Computer Science, ada yang namanya program Sistem Informasi atau Information System. Jadi pada dasarnya ya, di sini antara IS dengan CS ini sebenarnya dulu kita sebut ini sebagai satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi memang induknya adalah ilmu komputer, di mana di dalamnya nanti akan ada computer science yang sifatnya teknik informatika ya, bisa dikatakan dengan jurusan teknik informatika. Nah, kemudian ada program IS, ya Information System atau Sistem Informasi. Oke, jadi bedanya apa? Ya, memang kalau keduanya, kalau Bapak Ibu lihat, memang keduanya nanti gelarnya adalah Eskom Bapak Ibu. Ya, nanti ketika setelah lulus mata kuliah atau setelah melewati jenjang pendidikannya, maka dua-duanya akan mendapatkan gelar sarjana komputer. Nah, cuma memang ada dua pendekatan Bapak Ibu yang berbeda antara IS dengan CS ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di grafik di depan ini, nah ini bisa ini saya adopsi dari website SCM ya, Association Computer Machine. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya perbedaannya antara IS dengan CS. Nah di sini kalau kita masuk ke dalam IS ya program IS itu lebih banyak membahas mengenai permasalahan di dalam organisasi ya. Jadi berangkat dari permasalahan yang ada. Organisasi ini butuh apa? Organisasi ini
saat ini butuh pengembangan seperti apa nanti ya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam sistem informasinya nanti. Nah, kemudian nanti dari situ ya kita akan lihat, kita juga mempelajari teknologi yang mungkin diaplikasikan di dalam sistem informasi seperti apa, kemudian software-nya apa saja yang akan dipakai, dan infrastruktur. Kalau dilihat dari grafik ini, yang lebih banyak yang kita pelajari adalah mengenai perspektif bisnis Bapak Ibu. Ya, nah, jadi bagaimana kita bisa meng-align-kan ya antara kebutuhan bisnis dengan teknologi yang saat ini lagi tren, teknologi yang saat ini sedang dibutuhkan ya. Nah, ini kita pendekatannya kalau kita menggunakan AS. Nah, kalau yang CS ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah CS ini lebih teknikal Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di grafik ini untuk CS lebih banyak mempelajari mengenai teknologi aplikasi ya. Di sini juga mempelajari tentang software metode yang akan dipakai ya, sistem infrastrukturnya, bahkan juga menyentuh ranah hardware-nya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini memang secara overall ya, kalau nanti Bapak Ibu merekrut lulusan dari sistem informasi atau lulusan dari computer science, pendekatannya akan berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu memang butuhnya adalah orang yang technical, orang yang benar-benar konsennya di coding, ya, maka Bapak Ibu butuh yang namanya jurusan dari computer science ya lulusannya. Tapi Bapak Ibu ingin misalnya melihat inovasi baru nih, inovasi apa sih dari bisnis saya yang bisa saya lakukan untuk kedepannya? Apa sih yang bisa dilakukan untuk bisnis saya supaya menang dari kompetitor ya? Atau teknologi apa yang saat ini mungkin diaplikasikan di dalam bisnis saya? Nah, itu yang akan melakukan analisa secara mendalam ataupun melakukan perancangan modelnya itu adalah jurusan sistem informasi Bapak Ibu. Ya, jadi memang pendekatannya berbeda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya blueprint-nya, sudah punya modelnya, nah tinggal di coding ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal minta programmer ya atau dari jurusan computer science yang untuk membantu mendeskripsikan ya apa yang Bapak Ibu inginkan secara programnya jalannya seperti apa. Nah, itu untuk computer science Bapak Ibu. Ya, jadi perbedaan yang mendetail antara kedua jurusan itu seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek ya, kira-kira yang dibutuhkan itu yang mana ya dari mungkin kalau mungkin putra-putri Bapak Ibu juga mau join sebagai sarjana komputer ya, yang ahli di bidang komputer. Nah, ini bisa menjadi landasan juga Bapak Ibu ya untuk memilih kira-kira yang paling cocok yang mana nih ya untuk dijadikan sebagai pilihan ya bagi putra-putri Bapak Ibu. Karena pilihan ini adalah salah satu hal yang harus dipilih atau dijalani ya Bapak Ibu ya. Karena ini akan menentukan masa depan dari putra-putri Bapak Ibu ke depannya juga ya kalau memang mau menyekolahkan anaknya di bidang komputer ya. Ini secara gambarannya. Oke. Nah, kalau masuk di dalam sistem informasi Bapak Ibu, jadi nanti akan lebih banyak ya, tadi kan saya jelaskan akan lebih banyak berkomunikasi secara bisnis ya. Jadi akan melihat pandangannya, perspektifnya dari sisi bisnis, kebutuhannya apa ya, dilainkan dengan teknologi yang ada. Jadi di sini memang dibutuhkan skill, interpersonal skill ya, communication skill ya, untuk jurusan sistem informasi, dan nanti mereka juga memiliki analytical critical thinking ya. Jadi mereka terbiasa untuk memberikan inovasi apa ya, memberikan nilai tambah bagi perusahaan ataupun bagi tempat kerjanya mereka ya. Jadi ini sebagai gambarannya ya, perspektif bisnis yang mungkin bisa dijadikan sebagai landasan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau rekrut orang yang punya inovasi, yang punya kemampuan critical thinking, ya design thinking. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa merekrut dari jurusan sistem informasi. Dan tentunya mereka memiliki teknologi awareness, ya. Jadi mereka juga ahli di bidang teknologi. Karena seperti tagline-nya tadi kita, ya, di sistem informasi, kita ingin bagaimana bisa meng-align-kan antara teknologi dengan bisnis perspektif Bapak Ibu. Ya, jadi di sini memang kita harapkan Bapak Ibu juga ketika memilih jurusan ya ataupun memilih lulusan yang cocok ditempatkan di mungkin di tempat perusahaan Bapak Ibu, nah itu bisa menjadi landasan Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ya, dari tadi
Saya mau lihat dulu nih pesertanya. Sudah join semua pesertanya? Bapak Ibu gimana? Mungkin ada Bapak Ibu ada yang punya pengalaman tentang sistem informasi atau komputer sains, Bapak Ibu? Ada? Wah, masih pasif ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Oke, sambil saya lanjutkan lagi, saya share lagi. Oke, jadi terkait dengan peluangnya, peluang karir dari jurusan sistem informasi, jadi peluang karirnya itu cukup banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi sangat luas ya, bukan cukup banyak tapi sangat luas sekali untuk jurusan sistem informasi. Karena sistem informasi ini identik dengan multi rumpun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau kerja nanti di bidang sistem komputer atau mau kerjanya di bidang retail ya banking, butuh sistem informasi di dalamnya. Ya, jadi makanya di sini memang sangat luas sekali ya. Jadi kalau nanti mungkin Bapak Ibu ingin putra-putrinya masuk ke dalam bidang sistem informasi, ini akan menjadi kesempatan yang luas ya. Bahkan kebanyakan jurusan sistem informasi itu mereka tidak mengalami kesulitan ya dalam mencari pekerjaan ya. Jadi karena peluangnya cukup banyak, bahkan mereka malah milih ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan alumni kita malah milih. Kadang perusahaan udah menawarkan nih ada lowongan seperti apa. Nah, ternyata mereka malah menjadi saya pilih yang paling cocok yang mana. Jadi bukan lagi mereka mencari kerja, tapi perusahaan yang mencari mereka Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini dapat memberikan kesempatan luas ya bagi putra-putri Bapak Ibu ya kalau memang mau mengambil di dalam jurusan sistem informasi, karena peluang saat ini kalau kita lihat juga teknologi sudah banyak dipakai Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi ini ya, di mana bisnis secara konvensional atau bisnis yang kita lakukan sehari-hari harus menggunakan integrasi teknologi ya supaya bisa tetap bertahan di era pandemi ini ya. Makanya di sini kalau kita lihat Bapak Ibu ya ke depannya lulusan teknologi informasi, lulusan sistem informasi itu akan menjadi lulusan yang banyak dicari orang. Karena kalau dilihat sekarang ya, melihat dari kondisi pandemi yang kita sama-sama alami yang tidak kunjung surut juga ya, nggak selesai-selesai ya, ini akan mengubah proses ataupun mengubah transformasi digital bisnis ke depannya. Ya, jadi mungkin ke depannya karena kita sudah lihat behavior-nya dari perilakunya dari consumer sudah berubah ya, perilaku dari customer sudah berubah dan mereka sudah terbiasa dengan menggunakan gadget mereka, dengan menggunakan semua device yang mereka miliki untuk melakukan transaksi, tidak menutup kemungkinan ya lama-lama tidak ada lagi mall ya, tidak ada lagi toko-toko ya, semuanya dilakukan secara virtual. Nah, ini yang melihat kondisi seperti ini ya, ini akan menjadikan peluang yang sangat besar ya bagi lulusan sistem informasi atau bagi lulusan teknologi informasi untuk bisa berkecimpung ataupun bisa eksis ya Bapak Ibu di bidang industri nanti ke depannya ya. Nah, tentunya di sini dibutuhkan banyak skill ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga tidak bisa lihat dari satu perspektif saja, jadi kita harus memiliki inovasi tentunya. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya inovasi atau putra-putri Bapak Ibu juga tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi ya itu juga akan ketinggalan Bapak Ibu. Karena saat ini kalau kita lihat tanpa inovasi ya kita tidak bisa mengembangkan bisnis kita ke depannya. Nah, ini beberapa karir yang bisa Bapak Ibu lihat ataupun yang dipilih ya dari putra-putrinya ataupun mungkin Bapak Ibu bisa merekrut orang. Nah, ini adalah beberapa karir di ISIT yang mungkin saat ini sedang dicari orang ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari bisnis analis atau sistem analis. Jadi bisnis analis, sistem analis ini lebih ke arah orang-orang yang akan melakukan perancangan ya terkait dengan konsep bisnis yang akan diintegrasikan dengan teknologi Bapak Ibu, dengan IT. Ya, jadi di sini orang-orang ini memiliki kompetensi untuk melihat ya perspektif bisnis seperti apa yang bisa di-align-kan, ya diselaraskan dengan penggunaan teknologi informasi, ya. Nah, nanti dari situ mereka akan melakukan perancangan model
Nah, dari perancangan modelnya ini baru nanti akan diberikan ke para developer ya untuk dibentuk outputnya dalam bentuk aplikasi ya. Nah, di sini juga ada ERP spesialis ya, ERP Enterprise Resource Planning Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin hari ini baru pernah dengar nih terminologi namanya ERP ya. Jadi di dunia IT ya, di dunia teknologi kita kenal yang namanya Enterprise Resource Planning, Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu konsep di bidang sistem informasi, di mana ketika Bapak Ibu adopsi konsep ERP ini, Bapak Ibu nggak perlu lagi bangun aplikasinya dari awal. Ya, jadi ERP ini konsepnya mereka sudah punya semua modul yang Bapak Ibu butuhkan di dalam perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai untuk HRD, mau pakai untuk penjualan, nah itu semua sistemnya sudah ada. Ya, jadi sudah tersedia, tinggal nanti di custom, ya disesuaikan dengan kebutuhan di dalam industri ataupun di kebutuhan di dalam organisasi Bapak Ibu. Ya, jadi nanti oh saya butuh untuk divisi HRD modul HC, ya modul Human Capital, atau saya butuh untuk stok barangnya saya butuh untuk adanya procurement atau supply chains, ya. Nah itu mereka sudah punya sistemnya semuanya. Jadi kita tinggal adopsi ya, tinggal sesuaikan. Nah, di sini dibutuhkan seorang ERP spesialis yang ngerti bagaimana melakukan adopsinya. Ya, jadi ERP spesialis ini berkesempatan ataupun memiliki kompetensi ya untuk mengecek proses bisnis yang Bapak Ibu jalankan di dalam perusahaan, dicocokkan mappingnya dengan modul yang ada di dalam ERP. Ya, jadi nanti mereka bisa integrasikan langsung masuk. Karena sebenarnya ERP itu sistemnya kompleks Bapak Ibu, karena mereka mengadopsi semua sistem perusahaan yang ada di Jerman. Nah, makanya secara prosedurnya itu memang sudah baku ya. Jadi kalaupun misalnya nanti Bapak Ibu punya beberapa proses yang di custom atau ada beberapa proses yang di exception yang dikeluarkan, nah nanti seorang ERP spesialis yang akan membantu ya untuk mengcustom ya bentuknya nanti seperti apa. Oke, nah itu untuk ERP spesialis. Ada lagi Business Application Solution Consultant ya. Nah ini juga sama dengan Business System Analyst ya. Kalau Business System Analyst akan melihat dari perspektif bisnisnya dulu ya. Tapi kalau yang Business Application Solution Consultant, maka dia akan lihat dari semua aplikasi yang berjalan di dalam perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi dia akan lihat mana nih yang tidak efektif, mana nih yang perlu dikembangkan lagi ya, yang perlu di-re-engineering. Nanti dia akan membantu Bapak Ibu memberikan solusi ya, memberikan kira-kira apa yang akan bisa dikembangkan ke depannya ya. Nah, kemudian ada auditor ya, as auditor. Nah, mungkin auditor ini kalau Bapak Ibu pernah dengar, auditor itu lebih identik dengan pemeriksaan ya Bapak Ibu ya. Jadi auditor lebih identik dengan pemeriksaan keuangan, yang ngecek nih keuangannya ada yang salah nggak, atau ada pencurian apa enggak ya. Nah, di sini IS auditor berkesempatan ataupun memiliki kewajiban untuk melihat alur proses di dalam sistem informasi Bapak Ibu. Jadi tentunya di perusahaan punya prosedur kerja ya, dengan menggunakan aplikasi pun pasti ada prosedur kerjanya. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali, nanti outputnya siapa yang boleh melakukan approve ya, siapa yang boleh melakukan update ya. Nah, nanti akan dicek oleh seorang AS auditor. Ya, jadi AS auditor di sini akan mengecek secara simulasi sistemnya apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan secara bakunya ya. Nah, kemudian ada lagi IT Project Manager ya. Nah, IT Project Manager ini memiliki kemampuan untuk memimpin project Bapak Ibu. Jadi mulai dari perencanaan proyeknya, misalnya dia dapat proyek baru dari perusahaan ya untuk membangun sistem gaji misalnya, sistem penggajian. Nah, nanti si project manager ini akan mencoba untuk mendefinisikan kira-kira alokasi budgetnya berapa ya untuk membangun sampai selesai. Jumlah orangnya berapa orang nih yang akan dipakai atau yang akan ikut serta dalam project nanti. Dan nanti juga seorang IT project manager juga akan bisa menghitung waktu Bapak Ibu untuk projectnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya project ya, misalnya saya mau bangun sistem payroll atau sistem gaji, tolong dong berapa lama kira-kira yang dibutuhkan atau investasinya berapa yang saya harus keluarkan. Nah, seorang project manager itu punya kemampuan ya untuk melakukan simulasi ya terkait dengan kebutuhan dari
project ke depannya. Ya, kemudian ada lagi sistem integration dan teknologi analis, Bapak Ibu. Jadi sistem integration dan teknologi analis ini adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan blended terhadap teknologi yang ada di dalam perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi biasakan di dalam perusahaan itu kalau sudah punya sistem, dia sudah punya masing-masing modul sendiri-sendiri. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu tidak pakai ERP, tapi Bapak Ibu bangun sendiri-sendiri modulnya di dalam perusahaan, ya. Jadi misalnya di dalam divisi UMKM Bapak Ibu ada 5 divisi misalnya. Ada human capital, ada keuangan, ya, ada penjualan, ya, ada gudang, ya, ada pembelian misalnya. Ada 5, ya. Nah, dari 5 ini masing-masing beda vendor, ya, ataupun masing-masing jalan sendiri-sendiri, tidak pernah integrasi. Jadi setiap bulannya kalau saya mau generate report, maka saya harus melakukan mix and match, ya, sesuai dengan output yang dihasilkan. Jadi butuh waktu lagi, butuh effort lagi. Nah, seorang sistem integration teknologi ini memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan semua modul atau semua aplikasi yang dimiliki di dalam perusahaan agar nanti bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak terpisah lagi. Jadi dia akan membantu memappingkan, ya. Nah, mungkin nanti akan dibuat satu sistem baru yang bisa mengambil atau mengadopsi semua proses yang ada di dalamnya. Nah, kemudian di sini kalau Bapak Ibu lihat, ya, belakangan ini kita aktif sekali, ya, dengan sosial media, Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya posisi untuk jurusan sistem informasi itu nggak akan selesai, ya, Bapak Ibu, yang maksudnya nggak akan stagnan begitu-begitu aja. Dulu waktu saya kuliah, ya, saya nggak pernah dengar ada yang nama sosial media spesialis. Karena dulu tuh sosial media itu saya cuma kenal Friendster, Bapak Ibu. Ya, waktu dulu mungkin Bapak Ibu juga pernah pakai sosial media, ya. Friendster pun nggak lama setelah itu hilang dari peredaran, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat anak-anak sekarang ini sangat suka antusias sekali, ya, menggunakan sosial media, Bapak Ibu. Pakai Instagram, ya, Facebook, ya, kemudian pakai banyak sekali, ya, sosial media yang ada di tangan mereka, Line, ya, WhatsApp, ya, Kakao, dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, perusahaan pun sudah banyak yang mengintegrasikan bisnisnya dengan menggunakan sosial media, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dilihat, karena sosial media ini menggapai tidak hanya user dari yang anak-anak muda, bahkan orang dewasa pun, ya, saat ini pakai sosial media untuk membantu mereka untuk tetap eksis, ya, ataupun ada yang memakai untuk bisnisnya mereka. Nah, dari peluang yang ada di sini, ya, kita lihat sosial media ini punya banyak data nih ternyata. Nah, dari data ini sebenarnya akan berguna untuk membantu perusahaan memikirkan opportunity ke depannya seperti apa, ya, dari sosial media ini. Nah, di sini maka muncul satu posisi baru namanya sosial media spesialis, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, di beberapa job stage, ya, JobsDB memberikan lowongan, ya, banyak dicari orang. Ya, ini merupakan peluang baru, ya, bagi anak-anak Bapak Ibu yang mungkin setiap hari sukanya buka sosial media. Nah, ini bisa dijadikan pekerjaan Bapak Ibu, ya, bisa dijadikan mata pencarian nanti ke depannya. Jadi sosial media spesialis ini tugasnya biasanya membantu perusahaan untuk melakukan analisa, ya, terkait dengan behavior-nya dari customer di dalam sosial media itu seperti apa. Ataupun mungkin bisa membuat channel baru, ya, untuk marketing. Kalau saya mau marketing produk perusahaan saya, nah, gimana nih caranya dengan menggunakan sosial media? Nah, sosial media spesialis nih yang bisa memberikan masukan ataupun bisa memberikan inputan, ya, terkait dengan inovasi apa yang bisa diintegrasikan dengan menggunakan sosial media. Nah, kemudian ada UX designer, ya, user experience designer, Bapak Ibu. Nah, di sini ini juga posisi yang baru tren belakangan ini, ya. Karena kalau dulu waktu saya kuliah, saya kenalnya UI, Bapak Ibu, user interface, ya. Tapi sekarang lebih ke arah user experience, ya. Jadi dulu itu kalau kita dengar e-commerce, ya, pendagangan dengan menggunakan website, ya, dengan menggunakan website base, itu masih sedikit Bapak Ibu, bahkan banyak yang kolaps, ya, banyak perusahaan yang kolaps, ya. Tapi sekarang, ya, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa lihat Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, ya, semua banyak sekali yang berkompetisi, Bapak Ibu, ya, untuk memberikan layanan barang, ya, jasa, dan lain-lain, ya. Nah, dari sini, dari masing-masing peluang yang banyak dari sisi website, ya, nah, banyak sekali dibutuhkan bagaimana
orang itu bisa merancang website yang sesuai dengan keinginan dari customer. Ya, jadi memahami keinginan user. Ya, jadi kita nggak perlu lagi buka website bingung nih, ini website caranya pakainya gimana ya? Tapi di sini ya seorang UX designer dia akan mendesain websitenya sehingga mengikuti flow yang ada. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu memakai website tersebut, Bapak Ibu langsung ngerti cara pakainya, nggak perlu training lagi. Bapak Ibu nggak perlu tanya orang ini cara pakainya gimana. Tapi dengan menggunakan website ya, dengan lihat dari warnanya ya, nanti membuat Bapak Ibu ketika datang ke dalam suatu website, Bapak Ibu merasa nyaman ya. Bapak Ibu merasa, oh di website ini saya mau lama-lama ya. Makanya dari sisi warnanya, dari sisi flow-nya ya, dari sisi experience-nya, ini yang akan digali ya. Jadi supaya bagaimana nih? Biasanya ada beberapa ungkapan 3 detik awal ketika orang mengunjungi website itu yang akan menentukan orang itu akan bertransaksi atau tidak. Ya Bapak Ibu. Jadi di sini 3 detik awal ini ya, 3 second in the beginning ya, ini akan menentukan nih Bapak Ibu ya, orang itu suka atau enggak di website tersebut. Jadi di sini memang dibutuhkan seorang UX designer ya yang memahami ya kira-kira jalannya nanti website seperti apa ataupun apa yang perlu diaplikasikan di website tersebut sehingga bisa memberikan kontribusi positif Bapak Ibu ataupun memberikan kenyamanan dari sisi konsumernya. Nah, kemudian di sini ada application development. Nah, tadi kan saya jelaskan kalau jurusan CS, ya, Computer Science atau Teknik Informatika, lebih identik dengan Computer Science. Bisa nggak sih seorang sistem informasi menjadi developer? Jawabannya bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini, walaupun misalnya nanti background-nya adalah sistem informasi, ya, ataupun nanti putra-putri Bapak Ibu juga ambil sistem informasi, ini memberikan kesempatan juga kalau memang anak saya sukanya technical nih, sukanya coding, bisa nggak jadi developer? Bisa Bapak Ibu, ya. Nah, di sini memang developernya akan menjadi plus-plus ya, karena developer dari jurusan sistem informasi ini dia memiliki mindset dari bisnis ya. Jadi nggak hanya berdasarkan codingan ya, bagaimana dia bisa coding, yang penting bisa coding aja, tapi dia juga bisa memiliki perspektif bisnis yang kira-kira bisa dimasukkan ke dalam codingannya mereka. Ya, justru ini akan menjadi nilai tambah sekali Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya jurusan sistem informasi bisa coding juga, ya, bahkan perusahaan pun banyak yang nyari. Ada nggak jurusan sistem informasi yang dua-duanya ahli, ya? Sistem informasi oke, ya, computer science-nya juga jalan. Wah, itu suka banget ya perusahaan rekrut itu, ya. Oke. Nah, kemudian ada DBA, Database Administrator, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pernah dengar database, ya, database ini adalah sistem yang membantu perusahaan untuk mengorganize data-data yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau setiap hari kan kita ada data ya Bapak Ibu, setiap transaksi pasti menghasilkan data. Nah, dari sini bagaimana nih data-data yang ada di dalam perusahaan ini bisa dibuat simple atau bisa diorganize dengan baik, ya, sehingga bisa memberikan manfaat untuk perusahaan ke depannya, ya. Jadi biasanya dibutuhkan seorang database administrator ya untuk membangun sistem database-nya mulai dari awal, ya, implementasinya nanti jalannya seperti apa, ya, ataupun nanti infrastruktur yang akan dipakai seperti apa. Nah, nanti seorang DBA nih yang akan membantu untuk merancang dari awal sampai implementasi, ya. Nah, ini DBA. Nah, kemudian ada lagi posisi data scientist, Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak dicari orang saat ini, terutama startup ya. Karena startup sekarang itu seperti Tokopedia, Blibli, ini mereka lagi perang-perangan Bapak Ibu, ya, perang-perangan bagaimana mereka bisa menarik konsumen. Nah, dari sini dibutuhkan seorang data science, ya. Nah, data science ini adalah orang yang ahli dalam melakukan pengolahan data, ya. Jadi orang yang bisa melihat dari pattern data yang ada selama ini, ya, bisa menciptakan kira-kira konsumen ini sukanya seperti apa ya. Ya, jadi bisa dianalisa secara individualis ya, bisa dianalisa berdasarkan transaksi yang ada ya. Jadi dia bisa menampilkan suatu output data yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Nah, ini adalah seorang data science ya. Jadi data science ini saat ini banyak dicari perusahaan karena biasanya kalau kita mau memberikan suatu strategi bisnis yang baru dibutuhkan adanya output data yang bisa kita kembangkan ke depannya. Kira-kira data apa nih yang bisa menjadi fakta bagi kita untuk mengambil strategi. Karena kalau kita menentukan strategi bisnis atau kebijakan bisnis tanpa data, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya.
tentunya Bapak Ibu juga akan meragukan, benar nggak nih? Nanti kalau saya investasi ternyata hasilnya salah malah rugi ya, akhirnya malah saya mengalami kerugian yang besar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ketika kita melakukan data scientist ya. Oke, kemudian ada technopreneur. Nah, technopreneur ini juga merupakan posisi yang banyak dicari anak muda sekarang ya. Jadi anak muda sekarang kalau lulus kuliah maunya jadi bos Bapak Ibu, maunya jadi langsung entrepreneur ya, technopreneur kita sebutnya. Jadi technopreneur ini bagaimana dia bisa menciptakan bisnis yang baru, seperti dia buat Tokopedia, ya buat Shopee, ya Lazada. Nah, ini technopreneur Bapak Ibu anggapannya. Jadi di sini kalaupun misalnya nanti dari putra-putri Bapak Ibu ataupun misalnya ada dari kerabat dari Bapak Ibu ingin menjadi technopreneur ya, mungkin bisa diambil ya menjadi pilihan dari jurusan sistem informasi Bapak Ibu. Karena di dalam sistem informasi kita nggak hanya belajar bisnis, tapi kita juga belajar teknologinya. Kira-kira apa yang mau dipakai ya untuk membangun bisnisnya. Karena kan nggak mungkin bangun bisnis saja tanpa teknologi saat ini Bapak Ibu. Karena semua bisnis pasti sekarang butuh teknologi di dalamnya. Jadi bagaimana caranya supaya teknologi tersebut bisa align? Nah, di sini adalah kesempatannya Bapak Ibu. Di sistem informasi kita bisa belajar banyak ya, bisa melakukan eksplorasi terkait kebutuhan yang saat ini dicari oleh industri. Dan yang terakhir adalah IS Risk Management Consultant. Ini beberapa contoh aja Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak sekali peluang bisnisnya. Ini beberapa contoh yang kita capture. Nah, IS Risk lebih ke arah bagaimana kita melakukan analisa resiko ya. Jadi biasanya di dalam perusahaan itu ada yang sifatnya IS Risk ya. Jadi dia bertugas untuk melakukan analisa resiko apabila misalnya perusahaan mengambil kebijakan baru ataupun perusahaan ingin menerapkan suatu konsep bisnis yang baru, strategi yang baru. Nah, dibutuhkan seorang IS Risk. Jadi IS Risk ini akan membantu perusahaan secara eksplorasi dari sisi resiko, keuntungan, kerugian, ataupun dia akan melihat dari sisi apakah memang ini akan berpotensial memberikan gain bagi perusahaan. Nah, di sini dibutuhkan oleh seorang IS Risk. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa coba saya capture ya, karir yang mungkin bisa diambil atau didalami dari sistem informasi. Nah, kalau kita lihat dari beberapa survei yang dilakukan di luar negeri, Bapak Ibu, ya banyak sekali jurusan sistem informasi posisinya yang bisa diambil, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ya berdasarkan beberapa yang saya capture dari survei yang ada di Amerika di tahun 2017 ya, data scientist ya, development DevOps engineer ya, data engineer, analytic manager ya, database administrator, strategy manager, UX designer, solution architects ya. Ini tetap menjadi pilihan Bapak Ibu ya untuk dicari perusahaan saat ini. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu juga ingin mengembangkan UMKM-nya ya, kira-kira perspektifnya ke depan seperti apa. Nah, Bapak Ibu juga bisa pilih mahasiswa dari jurusan sistem informasi. Jadi ini memberikan kesempatan membuka peluang sangat lebar Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin mengedepankan teknologi ya dengan bisnis yang Bapak Ibu sedang jalani saat ini di UMKM. Nah, ini juga beberapa contoh ya di tahun 2017 yang dilakukan oleh CNN Money. Jadi dia melakukan survei ya terkait dengan kebutuhan job di Amerika yang paling banyak ya dicari orang itu ada mobile application developer ya, kemudian ada risk management ya, product analyst ya, information assurance analyst ya, database analyst. Nah, ini banyak sekali dicari ya. Jadi memang peluang sistem informasi masih terbuka lebar Bapak Ibu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Di luar negeri pun saat ini juga lagi gencar ya untuk memberikan suatu inovasi di bidang teknologi ya supaya mereka bisa melakukan semua transaksinya dimanapun ya, kapanpun ya, tanpa ada batasan apapun ya. Nah, ini yang dijalankan selama ini Bapak Ibu. Oke, nah ini juga Nah, ini juga beberapa survei ya yang dilakukan di tahun 2019 Bapak Ibu ya. Ini ada data scientist ya. Jadi beberapa posisi yang saat ini banyak dicari orang ya. Nah, ini adalah posisi-posisi di bidang sistem informasi Bapak Ibu ya. Jadi ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu lihat. Nah, ini beberapa posisi yang identik dengan sistem informasi ya yang bisa menjadi opsi ya Bapak Ibu kalaupun misalnya nanti
dari putra-putrinya ataupun dari Bapak Ibu sendiri ingin merekrut lulusan dari sistem informasi. Nah, ini banyak dicari orang saat ini ya terkait dengan bagaimana mereka bisa melakukan inovasi terhadap bisnis yang ada ataupun bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi ke depannya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai gambarannya. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu nanti sekarang ini lagi bangun UMKM ya, Bapak Ibu lagi concern di UMKM, mungkin Bapak Ibu ingin coba deh dianalisa bisnisnya saya ke depannya kalau pakai teknologi harus seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa coba rekrut lulusan dari sistem informasi juga ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kerjasama dengan mereka ya, coba digali secara mendalam ya, kira-kira kebutuhan bisnisnya apa yang bisa diterapkan dan Bapak Ibu juga bisa jalankannya seperti apa ya, yang sesuai dengan budget atau sesuai dengan strateginya bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi dari tadi saya yang ngomong, kalau Bapak Ibu ada masukan atau misalnya ada mau sharing juga boleh ya terkait dengan job desk di dalam sistem informasi Bapak Ibu. Oke, nah ini beberapa pathway yang pathway ini kita sebutnya penjurusan Bapak Ibu. Jadi di dalam sistem informasi kita ada beberapa penjurusan ya. Jadi kita juga lihat ya mahasiswa kita nggak bisa hanya pada satu konsentrasi, tapi di sini kita buat ada beberapa konsentrasi. Jadi ada digital technology, ya BI, applied database, strategic information system, dan applied ERP. Jadi peminatan di sini kita rancang ya agar nanti mereka memiliki kemampuan skill tambahan yang mereka bisa pakai ketika mereka masuk ke dalam industri Bapak Ibu. Ya, jadi di sini memang banyak sekali eksplorasi yang bisa mereka lakukan ya. Jadi kalau memang sukanya database ya mereka bisa masuk ke dalam business intelligence atau bisa masuk ke dalam applied database ya. Atau mereka sukanya adalah membangun web based application untuk bisnis prosesnya. Nah, mereka juga bisa join dengan digital technology Bapak Ibu. Atau mereka juga bisa menggunakan applied ERP ya. Di sini applied ERP juga merupakan salah satu yang bisa digunakan dalam melakukan perancangan sumber daya atau strategi bisnis ke depannya untuk di dalam perusahaan ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai konsentrasi untuk diambil ataupun menjadi prioritas bagi putra-putri Bapak Ibu ataupun ketika Bapak Ibu ingin menggali lebih dalam di UMKM-nya. Oke. Nah, ini contoh di dalam digital technology ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengedepankan digital technology, maka Bapak Ibu bisa buka lowongan untuk web content specialist ya, business manager, web developer atau mobile apps developer. Ya, jadi di sini memang nanti Bapak Ibu akan lebih banyak ya concern terhadap lulusan-lulusan yang sukanya di bidang web based application ataupun sukanya di bidang digital application ataupun yang melakukan integrasi dengan menggunakan mobile atau menggunakan web based Bapak Ibu. Ya, ini untuk digital technology. Nah, kemudian ada lagi yang BI sama applied database. Ini memang konsentrasinya lebih ke arah database Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin mengedepankan BI-nya Bapak Ibu ya, bagaimana implementasi database di dalamnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa rekrut dari lowongannya dari orang-orang yang ahli di bidang database analis, ya, database specialist, database administrator, database designer, ataupun data scientist. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang terkait dengan perencanaan. Nah, kalau Bapak Ibu suka melakukan perencanaan strategi ya, atau misalnya Bapak Ibu butuh orang yang suka melakukan ataupun orang yang ahli di bidang planning ya, strategic planning. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa rekrut dari lulusan yang ahli di bidang IT arsitek ya, enterprise system designer, ERP specialist ataupun ERP system engineer. Nah, ini adalah beberapa contoh ya Bapak Ibu yang bisa diambil nanti ketika nanti Bapak Ibu mungkin menjalani UMKM-nya ya, ataupun Bapak Ibu nanti menjadi orang tua yang mungkin masih sama putra-putri Bapak Ibu ingin memilih ya jurusan yang cocok yang mana. Nah, ini akan menjadi pilihan ke depannya Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi mungkin saatnya kita menentukan ya kira-kira apa yang akan kita gunakan saat ini. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu dari alumni-alumni kita di sistem informasi ya. Jadi beberapa alumni kita
memang sudah menjadi expert di bidangnya. Jadi mereka sudah memilih mereka kompetensinya di bidang apa. Ya, jadi beberapa alumni kita juga ada yang kerja di dalam negeri, ada yang kerja di luar negeri, ya. Ini salah satunya ada Erina Asri. Ini sekarang kerja di luar negeri, dia sebagai AS auditor, ya. EY Amerika, Bapak Ibu, ya. Jadi memang alumni kita tidak menutup kemungkinan untuk mengambil peluang kerja di luar negeri juga. Ataupun dari alumni kita juga ada yang memutuskan untuk melanjutkan studi lagi ke luar negeri. Ya, mereka kemarin ambil beasiswa dari Dikti, ya, LPDP, ya, untuk melanjutkan studi ke UK kemarin. Nah, kemudian juga alumni kita juga banyak Pak, juga yang membangun startup, Bapak Ibu. Ya, jadi ini banyak sekali alumni sistem informasi yang memutuskan, saya mau buka usaha aja Bu, dibandingkan kalau saya kerja sama seorang, saya ingin membuka peluang kerja bagi masyarakat, ya, saya ingin membantu pemerintah untuk memberikan pemerataan lapangan kerja. Nah, itu boleh-boleh aja Bapak Ibu, ya. Jadi mereka punya keinginan untuk bangun startup, ya, untuk mengembangkan bisnis, atau nanti Bapak Ibu juga bisa juga ya dari UMKM-nya mengembangkan bisnisnya menjadi berbasiskan teknologi, ya. Jadi kalau mungkin sekarang UMKM-nya masih dilakukan secara kecil-kecilan, ya, masih menggunakan beberapa kios, ya, atau apa tempat. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengembangkan sayapnya lagi ke depannya, ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membangun startup juga, ya, ke depannya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang memang ada beberapa lulusan yang sudah kompeten di bidangnya menjadi CEO, ya, menjadi COO, ya. Nah, ini contoh juga alumni kita. Kalau Bapak Ibu pernah pakai Facebook, ini alumni kita namanya Peter Ledian. Ini adalah Country Director untuk Facebook Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin putra-putrinya mau kerja mau ambil sistem informasi, tidak menutup kemungkinan, ya, bisa jadi Country Director, atau bisa menjadi yang tadi, ya, AS Auditor, atau bisa menjadi mungkin menjadi konsultan, ya. Nah, ini juga founder dari founder and CEO dari PT ID Star, ini juga alumni kita, Ibu Arifatan. Oke, kemudian ada Ibu Sani Hadinata, ini juga Country General Manager, ya, dari Detect Data. Ini juga sangat luar biasa sekali. Nah, ini juga salah satu alumni kita yang cukup mengharumkan nama Indonesia juga, ya. Jadi Tengku Alia Sandra, ini adalah Kepala Divisi Railway Engineer, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pakai MRT di Jakarta, nah salah satu prakasanya, ya, yang ikutan dalam berkontribusi pembuatan MRT tersebut adalah alumni kita, Bapak Ibu, ya, namanya Tengku Alia Sandra, ya, walaupun dia wanita dari jurusan Sistem Informasi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke bidang teknikal, Bapak Ibu, ya. Dia sebagai Kepala Divisi Railway Engineering, ya. Jadi dia membantu untuk mengatur ataupun membantu untuk memprakarsai kemarin dalam pembangunan MRT Jakarta. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya share, ya, terkait dengan karir di bidang sistem informasi, ya. Jadi kalau mungkin nanti Bapak Ibu mau melihat lagi lebih dalam, ya, terkait dengan karirnya, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website, ya, ataupun bisa mengunjungi sosial media kita, atau Bapak Ibu bisa kontak saya secara personal. Tadi kan saya ada share, ya, mengenai website-nya saya, ataupun Bapak Ibu juga bisa mengkontak saya lewat email. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak, ya, Bapak Dindin atau Bapak, ya. Pagi Bu, saya ingin bertanya tentang teknologi artificial intelligence. Bagaimana prospeknya dan di BINUS? AI sebagai mata kuliah atau konsentrasi? Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk artificial intelligence memang saat ini sedang booming, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat banyak sekali semua sektor rata-rata ingin melakukan integrasi dengan menggunakan AI. Nah, konsepnya AI itu adalah mereka sebenarnya membaca data dari yang sudah ada, ya, kemudian coba mereka membuat suatu sistem yang bisa mengenerate dari data-data tersebut, ingin mengenerate suatu inovasi baru buat Bapak Ibu. Ya, jadi dengan AI sebenarnya kita dipermudah, ya, dengan sistemnya itu pintar sebenarnya, sistemnya itu canggih. Sistemnya itu canggih karena ada data di belakangnya. Ya, karena dia sudah mengkolaborasikan dengan data-data yang ada, jadi dia bisa memberikan suatu keputusan, atau dia bisa memberikan suatu output yang memberikan nilai tambah bagi pengambil keputusan ke depannya.
Nah, itu adalah konsepnya AI. Nah, di sini memang untuk AI, di jurusan sistem informasi, kita tidak ada untuk AI-nya. Tapi kalau Bapak Dindin mau AI, ya lebih konsentrasinya di AI, nah AI ini lebih ke arah computer science, Bapak Ibu. Ya, jadi di computer science itu ada satu peminatan artificial intelligence. Ya, memang konsentrasinya adalah untuk bagaimana mengaplikasikan ya bisnis dengan menggunakan AI. Ya, jadi bukan mengaplikasikan sih, lebih ke arah bagaimana membuat suatu sistem AI-nya. Jadi bagaimana dia baca datanya, ya polanya seperti apa, ataupun teknologi yang dipakai seperti apa. Nah, itu akan dipelajari lebih dalam lagi di computer science, Bapak Ibu. Jadi memang untuk AI sendiri saat ini di sistem informasi belum ada. Jadi kita baru sebatas menyediakan datanya, ya. Jadi bagaimana lulusan kita bisa menggrab datanya dan melakukan analisa terhadap data tersebut. Tapi untuk kombinasi dengan AI-nya, biasa kita kolaborasi dengan computer science, ya. Jadi nanti AI-nya itu, ya, artificial intelligence-nya itu akan dibantu codingnya. Karena sebenarnya artificial intelligence ini kan kita akan memahami berdasarkan pola datanya. Jadi dari pola data coba kita transform dalam bentuk aplikasi atau logaritma, algoritma ya kita sebutnya. Algoritmanya kalau dia ya, maka ke arah mana, kalau dia no, maka kemana. Nah, ini yang kita lihat ya, yang akan dilakukan oleh seorang AI engineer. Jadi AI engineer itu mengcoding ya apa yang dijadikan flow dalam bisnis tersebut, Bapak Ibu. Jadi untuk lulusan kita saat ini masih dalam taraf kita menggrab datanya dan kita menyajikan analisa data prosedurnya seperti apa. Tapi bagaimana melakukan akumulasinya dalam bentuk logaritmanya, ya algoritmanya, ataupun dalam bentuk nanti aplikasinya, nanti dibutuhkan oleh seorang developer engineer untuk AI yang akan menerjemahkan, ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini untuk AI secara spesifik untuk mata kuliah lebih di program studi computer science, ya. Karena kita lebih ke arah data mining, ya, data warehouse-nya, jadi mengakumulasikan datanya, ya. Tapi nanti bagaimana menerjemahkannya dalam coding AI-nya, maka tetap di jurusan computer science, Bapak Ibu. Oke. Oke, dari Bapak Raka, mohon info, apakah ada cara belajar secara gratis yang disampaikan tadi karena adanya keterbatasan tempat dan biaya? Oke, untuk pembelajaran sebenarnya saat ini pembelajaran itu dibuka secara luas ya Bapak Ibu ya. Kalau pembelajaran di teknologi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa akses dari beberapa MOOC ya. MOOC ya kalau Bapak Ibu pernah lihat Udemy ya. Jadi beberapa juga dari BINUS kita juga membuka course ya di dalam MOOC platform. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba masuk ke Udemy ya. Nanti ada beberapa course yang Bapak Ibu bisa ambil di bagian IT dan itu free Bapak Ibu. Ya, atau Bapak Ibu juga bisa trial ya di beberapa course yang dibuka di Coursera ataupun beberapa course yang dibuka di EDX ya. Memang banyak yang berbayar ya, tapi Bapak Ibu bisa coba trial dulu untuk yang beginner ya, yang biasa yang awal-awal itu masih free Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba ambil course-nya tersebut. Ya, jadi nanti saya coba masukkan ya di sini. Bapak Ibu bisa akses Udemy, Coursera, ya ataupun EDX ya. Nah, ini untuk membantu Bapak Ibu untuk belajar mandiri. Memang kalau di sini belajarnya itu tidak secara langsung ke dosennya ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ke dosen kan biasa di dalam perkuliahan anak kuliahnya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu belajarnya mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu akan disediakan source ya, ada video ya, ada forum ya. Kalau Bapak Ibu juga bisa integrasi, bisa kolaborasi dengan peserta lain ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa coba ambil sertifikasinya. Ya, jadi di situ setelah selesai ambil kuliah atau ambil course-nya, Bapak Ibu bisa kesempatan untuk mengambil tag exam-nya ya. Jadi nanti bisa ambil sertifikasinya Bapak Ibu. Saya ada salah ketik Coursera. Oke. Nah, ini adalah beberapa tempat yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil nanti ya ketika mau mendalami di bidang teknologi. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan?
karena kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya. Kebetulan di sini sudah hadir bersama kita Pak Rudi yang akan membawakan sesi berikutnya terkait pendalaman mengenai bisnis analis dan sistem analis. Ada dari Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada mungkin kita akan lihat. Oke, kalau tidak ada mungkin kita akan ke Pak Rudi. Pak Rudi sudah hadir? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sambil menunggu Pak Rudi. Siang Bu Tanti. Oh ya, tadi sempat siang Pak Rudi. putus koneksinya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kenalkan saya Rudi, saya akan menjadi narasumber kedua setelah Bu Tanti. Ya, nanti bisa dilanjutkan juga diskusinya kalau masih ada pertanyaan. Tapi menarik ya. Ada yang bertanya mengenai AI, ada yang bertanya mengenai bagaimana belajar secara free gitu ya. Di BINUS ada Bapak Ibu sekalian, Bu Tanti, kalau tidak salah kita punya Grid Nusa ya yang bisa dimanfaatkan. Iya, punya Grid Ya. Nusa. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses gridnusa.com Bapak Ibu sekalian, itu punyanya BINUS. Jadi selain Ibu Bapak Ibu sekalian belajar melalui media Zoom, melalui unit TFI, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan Grid Nusa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar secara mandiri ya, itu bisa melalui Grid Nusa. Di sana juga ada beberapa dosen. Mungkin Bu Tanti juga mengajar di sana juga kali ya Bu Tanti ya. Belum Pak. Oke, ini saya lanjut, langsung lanjut atau? Boleh. Oke, Bapak saya Ibu, langsung lanjut aja sesi ya, selanjutnya ya. akan dilanjutkan oleh Pak Rudi ya. Iya. Silakan Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Tanti, sampai ketemu lagi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Nama saya Rudi, saya salah satu dosen di BINUS, sama seperti Bu Tanti. Jadi background kami sama-sama di sistem informasi. Jadi kami berada di Fakultas Ilmu Komputer kalau secara umum ya. Jadi saya coba menyampaikan materi kelanjutan dari Bu Tanti. Bebas Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah presentasi kalau Bapak Ibu sekalian ingin bertanya melalui chat atau langsung melalui voice, silakan saja. Saya silakan ditanyakan saja lebih langsung sebentar. Oke, materinya voice. Kalau Bapak Ibu materinya tadi saya sudah sebutkan. Oke, materinya di sini melanjuti materinya Bu Tanti sebenarnya. Jadi mengenai bisnis sistem analis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya mencoba menyampaikan materi saya pertama terkait dengan digitalization dan digital transformation. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita diskusinya akan lebih banyak kepada proses digitalisasi dan bagaimana transformasi digital terjadi saat ini, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi
secara teori, transformasi itu bisa diartikan sebagai proses ya perubahan dalam strategi, ya, dalam suatu strategi bagaimana kita beroperasi, ya, berjalan, ya, lalu organisasinya juga berubah, lalu talentnya berarti orang-orang SDM yang ada di organisasi juga disebut juga berubah, secara proses juga berubah, lalu di sana itu memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai transformasi dalam bisnis, berarti di sana pasti ada terjadi perubahan yang sangat-sangat drastis di dalam bisnis tersebut. Ya. Dan itu perubahan itu karena apa? Karena memanfaatkan teknologi secara maksimal. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sama-sama tahu kondisinya kita secara global ya, bahwa pandemi masih belum berakhir nih. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Ya. Tetapi organisasi ya, tetap harus berjalan. Ya, kita sudah paham nih, Bu Sri Mulyani sudah menyatakan kita Indonesia akan resesi, gitu ya. Di negara-negara tetangga kita sudah resesi terlebih dahulu, Singapura sudah resesi. Gitu. Nah, kenapa terjadi resesi? Karena orang tidak bisa bekerja secara normal. Jadi semua orang di rumah tidak bisa bekerja secara normal, lalu daya beli masyarakat berkurang. Nah, di sini tetapi ternyata ya, beberapa organisasi bisa memanfaatkan kondisi yang ada ini untuk mereka pindah ke new normal. Pemerintah bilang new normal, ya. New normal. New normal sebenarnya bisa diartikan kita berubah sebenarnya, berubah dalam berperilaku. Ya. Lalu juga kita sebenarnya secara organisasi, new normal ini berarti organisasi tersebut berubah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Mereka harus beroperasi, mereka harus berjalan, di mana karyawan mereka tidak ketemu. Ya. Mereka harus berjalan, di mana mereka tidak bisa ketemu dengan customer mereka secara langsung. Tetapi bisnis harus berjalan, organisasi harus berjalan. Kalau tidak berjalan, maka organisasi berhenti, tutup, bisnis selesai. Ya. Jadi kalau benar-benar ada beberapa bisnis mungkin ya langsung tutup gitu ya, karena pandemi ini tutup gitu ya. Tetapi ada beberapa bisnis mereka langsung berpindah, ya. Benar-benar memanfaatkan teknologi, ya. Teknologi untuk mereka kembali berkomunikasi dengan pelanggan mereka, menggunakan teknologi mereka untuk komunikasi dengan karyawan mereka. Salah satunya seperti ini. Ya. Nah, BINUS juga melakukan transformasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini kita mungkin pernah ketemu gitu ya di kampus Anggrek gitu, di satu ruangan kita diskusi ya, di curang lab gitu secara langsung. Tetapi dengan pandemi ini kita nggak bisa ketemu langsung. Nah, ternyata ada teknologi yang bisa membuat kita bertemu satu sama lain. Yang bisa menggunakan video conference seperti ini, Zoom gitu ya. Nah, demikian juga bisnis sebenarnya. Bisnis bisa memanfaatkan teknologi. Bisa memanfaatkan teknologi supaya mereka tetap jalan. Supaya mereka tetap bisa melayani customer-nya. Yang menarik seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita kenal ya, ada Bapak Ibu sekalian mungkin pakai Grab gitu ya, ada pakai Gojek juga gitu ya. Nah, mereka sudah menjadi suatu ekosistem Bapak Ibu sekalian. Grab, Gojek sudah menjadi ekosistem. Tokopedia menjadi ekosistem. Beberapa merchant yang saya tahu, jadi beberapa toko di mall sebelum pandemi mereka sudah pakai itu gitu ya. Jadi mereka saya lihat, oh toko ini sudah ada nih. Kalau saya mau beli ya, misalkan saya mau beli makan, oh ternyata saya sudah bisa pesen nih. Misalkan contoh saya nggak promosi ya, misalkan Coca-Cola Bento Bapak Ibu sekalian. Coca-Cola Bento sebelum pandemi itu sudah ada di Grab maupun di GoFood gitu ya. Nah, tetapi mereka ketika kondisi pandemi terjadi, mereka tidak mengalami masalah sebenarnya yang sangat signifikan. Kenapa? Karena mereka sudah berada di suatu ekosistem. Berbeda dengan beberapa toko yang tidak menggunakan ekosistem Grab maupun Gojek. Saya lihat beberapa toko yang ketika ke mall saya pernah beli beberapa roti gitu ya. Dan roti tersebut tidak dijual secara menggunakan Gojek ataupun Grab. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Saya jamin roti tersebut tidak ada yang beli gitu ya.
terakhir ketika dapat informasi ternyata mereka punya line khusus gitu ya. Jadi mereka bisa dihubungi melalui WhatsApp gitu ya, melalui WhatsApp untuk melakukan pemesanan gitu. Nah, kondisi ini kan akan sangat mengganggu sekali sebenarnya bagi bisnis tersebut beroperasi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pandemi ini banyak hal yang kita bisa pelajari. Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk kita tetap bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi semua proses itu bisa dilakukan. Ya. Manusia itu intinya manusia diberikan akal budi, ya, diberikan bisa berpikir, bisa mencari solusi, bisa melakukan inovasi untuk mereka tetap survive sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kita lanjut ke transformasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam transformasi digital Bapak Ibu sekalian ada dua hal sebenarnya. Yang pertama itu transformasinya itu sendiri, ya. Bagaimana kita secara organisasi ingin berubah secara operasional, ya. Yang saat ini kita kalau mau menjajakan barang kita harus mendatangi orang satu-satu gitu ya. Atau kalau saya ingin menjual suatu barang, saya nitip di suatu tempat gitu ya, konsinyasi dan sebagainya gitu. Nah, bisnis dengan bertransformasi dia harus berubah nih, bagaimana dia beroperasinya. Ya. Lalu yang kedua, IT empowerment. Ya. Saat ini IT ya di Indonesia Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah baca gitu ya, jumlah penduduk kita itu 260-an, ya, hampir 270 juta penduduk ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi pengguna kartu telepon ya Bapak Ibu sekalian, pengguna telepon, ya, pengguna kartu telepon itu jumlahnya hampir 300 juta ke atas ya Bapak Ibu sekalian. Bisa bayangin ya Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah pengguna kartu telepon itu melebihi jumlah penduduk Indonesia. Ya. Dan survei yang terbaru yang saya baca dari Hotsuite, jumlah penduduk Indonesia yang mengakses internet ya, itu kurang lebih sekitar 150 sampai 170 juta. Ya, ada dua survei ya. Jadi yang satu mengatakan jumlah penduduk Indonesia menggunakan internet itu 150 juta. Ya. Kalau kita ambil 150 juta itu sudah di atas, sudah 60% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Lalu di survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa 173 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Lebih tinggi lagi itu. Ya, hampir 60% sekian gitu ya. Dan kalau kita lebih ke dalam lagi Bapak Ibu sekalian, data tersebut menyatakan bahwa orang Indonesia yang menggunakan smartphone, jadi kalau kita bayangkan ya tadi ada 300 ya, 300. Tadi 170, anggap aja ya pengguna internet itu 150 juta Bapak Ibu sekalian, 150 juta. Dan kalau mereka menggunakan smartphone, jadi mereka lebih banyak menggunakan internet itu melalui smartphone. Jadi survei itu mengatakan bahwa 92%, ya, 80% ya, mereka mengakses internet itu melalui smartphone. Dan mereka mengakses internet melalui smartphone, Bapak Ibu sekalian, itu setiap hari. Ya, setiap hari. Itu respondennya 92%. Jadi kalau kita lihat misalkan ada 150 juta yang mengakses internet, ya. Kalau mereka menggunakan smartphone itu ada 80%, ya 80 kali 150 itu kurang lebih 120 juta yang menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Lalu 92%-nya Bapak Ibu sekalian dari 120 juta tersebut, jadi kalau kurang lebih ya sekitar 110 juta lah. Mereka mengakses internet itu setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mengakses internet itu setiap hari melalui smartphone. Nah, jumlahnya itu 110 juta Bapak Ibu sekalian. Ini artinya apa bagi bisnis Bapak Ibu sekalian?
Artinya adalah peluang yang sangat besar. Bagaimana kita punya market sebesar 110 juta orang, ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu ada peluang kita sebenarnya, kita bisa bisa kita manfaatkan secara maksimal karena apa? Mereka sudah terbiasa menggunakan media digital. Nah, kembali lagi ke sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berubah secara organisasi dengan memanfaatkan IT secara maksimal, maka proses tersebut kita sebut dengan digital transformation. Jadi digital transformation itu disampaikan di sini adalah proses yang terintegrasi. Ya, bagaimana teknologi digital Bapak Ibu sekalian, lalu dengan proses bisnis. Ya. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan digital teknologi, lalu juga bisnis proses, ya, aktivitas di dalam bisnis, ya, kita blend, kita campur dengan digital teknologi untuk apa? Untuk ya, kita gunakan di dalam digital ekonomi. Bapak Ibu sekalian tanya, digital ekonomi itu apa Bapak? Ya, sederhana Bapak Ibu sekalian. Tokopedia, Grab, Gojek, Shopee itu sudah kita buat suatu komunitas. Itu adalah digital ekonomi. Mereka bisa meng-create, ya, di sana terjadi transaksi kan. Kita bayar, mereka sudah punya tuh mekanisme pembayarannya sendiri. Ya. Lalu di sana sudah ada penjual, pembeli ketemu. Kita mau apa saja ada di sana. Ya. Oke, sejauh ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Mungkin pertanyaan penjelasan saya terlalu cepat gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian sebelum saya masuk lagi bagaimana nanti proses digital transformation yang bisa kita lakukan sebagai organisasi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh tahu latar belakang Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian UMKM ya Bapak Ibu sekalian. Jadi penggiat UMKM atau Bapak Ibu sekalian pemilik dari UMKM. Atau baru mau berusaha untuk masuk ke dalam UMKM. Silakan disampaikan, monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan. Nah, ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang mengalami digital transformation sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Digital transformation yang terjadi saat ini itu bukan karena direncanakan sebenarnya. Ini karena COVID-19. Jadi Corona itu membuat banyak organisasi, banyak perusahaan, mereka langsung bertransformasi secara digital. Nah, ada positifnya, ada negatifnya pasti. Ya, positifnya memang kita bisa tetap berinteraksi satu sama lain, kita tetap bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa kita ketemu sebenarnya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ternyata juga kita secara psikologi sebenarnya ada beberapa penelitian menyampaikan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika dia makhluk sosial, dia harus berinteraksi secara sosial. Ya. Manusia itu harus ketemu satu sama lain sebenarnya. Ya, sejatinya seperti itu. Ketika mereka tidak ketemu, pasti akan mempengaruhi secara psikologis. Terutama anak-anak kita nih, yang masih sekolah. Ya. Itu terjadi, memang sudah diakui juga oleh Mas Menteri bahwa ini terjadi nih gangguan secara psikologi bagi anak-anak kita. Mereka nggak ketemu gitu ya sama teman-temannya yang biasa ketemu di kelas bercanda gitu, nggak ketemu gitu ya. Di sana mereka juga nggak bisa bertemu dengan gurunya gitu ya. Tidak ada ikatan secara emosional yang kuat ketika mereka nggak ketemu gitu ya. Padahal proses belajar mengajar yang baik itu terjadi ikatannya emosional yang kuat antara si pesertanya dengan si pengajar. Jadi antara guru dengan siswanya itu harus terjadi ikatan emosional yang kuat gitu ya. Nah, ikatan emosional yang kuat itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita ketemu langsung Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu yang jadi. Nah, tetapi di sini yang ingin saya sampaikan bahwa digital transformation semua orang saat ini sudah hampir seluruh masyarakat di Indonesia itu sudah merasakan
bagaimana digital itu bisa menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu solusi ya, bagi hal-hal yang mereka saat ini mungkin kesulitan. Gitu ya. Dan digital saat ini itu menjadi new normal nanti ke depannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi digital saat ini ke depannya akan menjadi new normal. Orang akan terbiasa bertransaksi, beli sayur Bapak Ibu sekalian tuh lewat handphone gitu. Bisa. Ya. Istri saya bilang, saya mau beli ayam nih lewat Deli Fresh ya, lewat handphone gitu. Beli ayam kampung jenis ini, gini, lewat sana gitu ya. Lalu juga beli sayur juga bisa lewat sana. Jadi kebutuhan sehari-hari itu juga bisa diadakan lewat media digital, Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Jadi kita secara dalam proses kondisi pandemi ini ternyata membawa hal-hal yang baru, bahwa kita mulai beradaptasi dengan ya itu tadi new normal. Bahwa nanti ke depannya ya beberapa peneliti juga menyampaikan new normal ini bukan berarti secara bisnis akan berubah, bahwa nanti yang namanya bekerja dari rumah itu menjadi hal yang sudah normal, sudah biasa. Ya. Beberapa perusahaan di Amerika terbesar seperti Facebook, Google, Twitter, itu mereka secara gamblang menyatakan semua karyawan mereka tidak ada ke kantor sampai dengan pertengahan tahun depan. Semua dilakukan di rumah masing-masing. Itu yang terjadi. Perusahaan teknologi terbesar di dunia, semua karyawan kerja di rumah. Ya. Dan itu kedepannya akan menjadi new normal, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa bahwa oke, kita kerja di rumah saja, nggak perlu datang ke kantor. Kalau ke kantor ada keperluan tertentu, gitu ya. Jadi ada yang bilang, oh kalau secara kalau kita di rumah, ya kehidupan kita berkeluarga mungkin lebih baik, gitu. Kita sering ketemu anak, sering bermain dengan anak, gitu. Tapi di sisi lain kerjaan tetap bisa selesai, ya. Nah, new normal ini digital transformation, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini the biggest challenge to understand the customer and his new behavior. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Ada perilaku baru dari konsumen kita. Ya. Jadi semakin banyak tadi survei tadi menyatakan kurang lebih 110 juta orang itu sudah mengakses internet, Bapak Ibu. Itu peluang yang bisa kita gunakan. Nah, dengan adanya internet lagi saat ini, ya, itu makin besar ya dengan adanya kondisi pandemi. Ya. Ini makin besar peluangnya bagi organisasi untuk memanfaatkan market tersebut. Lalu client are pushing us toward digital transformation. If we don't transformation, they will move to our competitors. Betul nih Bapak Ibu sekalian. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau saya saat ini kan ketika saya ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari saya menggunakan handphone. Ya. Ketika toko yang biasa saya beli, ya, ternyata saya tidak temukan di handphone, apa terjadi? Saya akan coba cari yang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi seperti saya bilang, contoh ya, bukan berarti saya promosi Hokben. Hokben sudah ada tuh di ekosistemnya Gojek, Grab itu. Tetapi misalnya ada yang lain, ya, itu tidak ada di ekosistemnya. Ambil contoh ya, toko roti lah misalnya, toko roti. Itu tidak ada di ekosistemnya Gojek. Terjadi apa? Masyarakat akan cari ya roti yang ada di ekosistemnya Gojek. Tidak tersebut, mereka akan cari di sana. Akan berpindah gitu ya. Lalu berikutnya productivity related to new technology such as cobots, predictive analytics. Tadi ada Bapak Dindin ya, namanya dengan AI gitu ya. Jadi, nah kedepannya Bapak Ibu sekalian, produktivitas itu akan dipengaruhi oleh nanti ada yang banyak cobot, ya, predictive analytics dan additive manufacturing will increase by factor of 100 over the next 5 until 8 years. Ya.
while cost will be reduced by factor of. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Di sini produktivitas meningkat ya. Secara cost nanti ke depannya dengan adanya digital transformasi sebenarnya cost biaya yang dikeluarkan oleh bisnis itu akan berkurang. Ya, berkurang Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kenapa? Karena dengan adanya cobot, ada predictive analytics, kita bisa mengetahui tren yang terjadi seperti apa. Market yang cocok dengan proyek kita itu siapa, itu bisa terjadi gitu. Jadi kita nggak, jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar tepat sasaran. Kita udah nggak nembaknya itu, misalnya kalau kita nembak ya nembaknya nggak pas ke mana-mana gitu, tapi nembaknya sesuai ke target kita gitu. Itu yang maksudnya dari productivity ini. Nah, ketika market berubah, partners are becoming competitors. Ya, jadi partner juga bisa menjadi competitors. Tetapi ya dalam bisnis Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bicara mengenai bisnis, ya sebisa mungkin partner itu menjadi mitra kita juga. Kompetitor itu menjadi mitra kita juga. Ya jangan dibalik. Jadi kalau bisa kompetitor menjadi partner gitu ya. Jangan sampai partner menjadi kompetitor. Nah itu yang bahaya. Tapi ini bisa terjadi ya ketika market itu berubah, benar-benar berubah. Oke, Bapak Ibu sekalian, product and service need to undergo a digital transformation. We cannot just take physical products and put them online. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara mengenai digital transformation, nanti yang idealnya itu Bapak Ibu sekalian, ya, itu tidak hanya sekedar kita menjual produk yang sifatnya fisikal ke dalam dunia online. Itu adalah digital transformation tahap awal. Tetapi ketika kita benar-benar mau fully digital transformation, kita harus tahu tuh produk digital apa yang kita bisa create untuk market yang digital. Itulah digital transformation sebenarnya. Bagaimana benar-benar semua prosesnya itu berubah, bisnis itu benar-benar semuanya digital, produk kita pun berubah sebenarnya menjadi produk digital, bukan lagi menjadi produk fisikal sebenarnya. Ya, tapi ya tidak semua ya, tetapi tetap aja ada kebutuhan kalau orang butuh makan, ya tetap kita bisa melakukan transformasi digital, produk kita tetap produk fisikal, tetapi dijualnya secara online, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya ini satu kutipan yang menarik sebenarnya. Jadi teknologi saat ini telah mengubah ya, konsumen kita menjadi mobile. Konsumen kita itu menjadi mobile, lalu mereka menjadi terhubung satu sama lain secara sosial, digital sosial. Jadi mereka terhubung menggunakan sosial media. Ya, mereka lebih mobile, ya, mereka bisa kemana saja sebenarnya, lalu juga mereka terhubung secara connected ya, melalui media sosial. Nah, this has changed how they interact with each other and with product, services, and businesses. Digital transformation opened the door to new opportunity for innovation in how to design, integrate, and manage customer experience. Ya, jadi customer kita sudah semakin mobile, ya. Tapi kalau pandemi ini udah nggak bisa nih. Tetapi mereka tetap bisa berinteraksi satu sama lain. Ya. Mereka connect gitu ya. Kita memang nggak ketemu secara fisik, tetapi kita tetap berkomunikasi mengenai sosial media. Segala sesuatu ya yang kita lakukan, kita posting. Ya, saat ini Bapak Ibu sekalian kalau perhatikan ya, saya masih menggunakan Facebook Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian juga masih menggunakan Facebook. Yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian? Selama pandemi ini yang terjadi, saya lihat ya teman-teman saya yang apa ya, yang cewek-cewek gitu ya, yang ibu rumah tangga tiba-tiba menjadi chef gitu ya, menjadi koki handal gitu ya. Semua postingannya terkait dengan makanan gitu ya. Atau menjadi pastry gitu ya. Mereka bikin roti lah, bikin kue lah, apa gitu ya. Jadi postingannya itu semua gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya Bapak Ibu sekalian bagaimana sosial media itu dimanfaatkan ya untuk media promosi sebenarnya. Ya kan kita bisa berpromosi langsung kan. Kalau kita posting pasti ada yang nanggepin nih. Itu kamu jual ya gitu ya.
kok kelihatannya enak gitu ya. Kalau saya mau pesen bisa nggak? Ya, itu akhirnya lama-lama viral Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan adanya sosial media sebenarnya viral itu menjadi hal yang apa ya, yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang diviralkan sebenarnya gitu ya. Jadi ketika dia viral tiba-tiba wah besar gitu ya, itu akan membawa dampak ekonomi sangat tinggi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Atau materi saya terlalu mengawang-awang? Mohon maaf kalau materinya terlalu mengawang-awang, tetapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ada peluang di depan mata kita, ya, secara ekonomi kita bisa manfaatkan, ya, bahwa proses digitalisasi, bahwa nanti customer itu secara perilaku akan berubah. Mereka akan menerima bahwa kalau saya mau beli makanan, ya, itu nggak ke warung nggak apa-apa gitu, ya, nggak mesti ke restoran gitu. Kalau saya mau makanan enak ya nggak mesti ke restoran, saya bisa delivery melalui suatu aplikasi. Itu hal-hal yang lama-lama sudah terbiasa, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat mengharapkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, ya, ya di sini ya kalau kita bicara mengenai digital enterprise, Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus paham sebenarnya ada yang namanya digital ecosystem. Kalau kita bisa membangun digital ecosystem ini, ya, wah ini kita sangat-sangat enak deh gitu ya. Jadi kalau Gojek sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Gojek, Tokopedia itu kan nggak jualan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Yang jualan karena supplier gitu ya. Tokopedia hanya menyediakan tempat gitu ya. Jadi sebenarnya Tokopedia itu bisnisnya apa sih? Ya, Shopee itu bisnisnya apa sih? Bukalapak bisnisnya apa sih? OLX itu bisnisnya apa? Bigelnya adalah mereka meng-create suatu digital ecosystem Bapak Ibu sekalian. Mereka meng-create suatu tempat ya di mana nanti antara penjual pembeli ketemu ya. Lalu di sana mereka juga bisa antara penjual sama pembeli ini ketemu bertransaksi dengan mudah gitu Bapak Ibu sekalian. Di sana ada mekanisme pembayaran. Kita mau bayar pakai apa aja bisa. Mau pakai transfer bisa, mau pakai e-money juga bisa, misalkan OVO atau ya, kalau Shopee punya Shopee Pay gitu ya, seperti itu. Ya. Semua sudah ada di sana. Ya. Jadi benar-benar bagaimana kita membangun suatu ekosistem. Ya, ekosistem kalau ekosistem ya udah benar-benar semuanya terjadi di sana secara langsung. Kita nggak perlu tuh berpindah tempat gitu ya, itu untuk melakukan transaksi sebenarnya. Ya. Lalu digital service, digital enable services which in combination with physical product can provide end-to-end solution to broader customer need. Ya. Jadi berikutnya di bawahnya itu ada namanya digital services. Ya. Jadi kita memberikan services layanan-layanan layanan tambahan, layanan pendukung untuk kita menjual produk kita yang sifatnya bentuknya masih bentuk fisikal. Ya. Lalu digital augmentation sebenarnya di sini digital customer interface. Ya. Bagaimana kita menyampaikan ya produk kita itu dalam bentuk media digital. Ya. Karena biar bagaimanapun tadi Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu kita ingat ya, ada 150 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Ya. 110 ya itu mengakses internet setiap hari Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau saya coba stop share, saya punya materi menarik sebenarnya kalau Bapak Ibu. Sambil saya cari materinya, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menyiapkan pertanyaan, silakan. Kalau ingin bertanya, monggo.
Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Lihat materinya. Oke. Ini ada satu survei yang menarik Bapak Ibu sekalian yang saya coba share ke Bapak Ibu sekalian. Ini survei ini oleh Real Social, Hotsuite, ya. Ya. Jadi di sini ya responden ini disampaikan bahwa ya, online purchase and pay bills online ya 11%. Jadi kalau Real Social itu menyatakan bahwa penduduk respondennya itu adalah 150 juta ya penduduk Indonesia menggunakan internet, sudah berhasil internet, berarti kurang lebih Bapak Ibu sekalian kalau 11%-nya itu kurang lebih sekitar 16,5 juta penduduk Indonesia sudah melakukan transaksi secara online. Tetapi data ini berdasarkan data transaksi di tahun 2019 Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin di tahun depan angka ini pasti sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi orang yang berbelanja secara online akan semakin tinggi. Dan terakhir ya, saya pernah baca hasil survei juga yang disampaikan oleh Facebook dan Bain itu menyatakan bahwa prediksi ya, jumlah transaksi secara online itu di Indonesia itu di tahun 2025 kalau nggak salah sekitar 310 M ya. Saya lupa berapa nih pastinya. Prediksinya itu di tahun 2025 itu akan tercapai nilai transaksi secara itu. Di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian. Ternyata menurut hasil surveinya Fokus sama Ben ini kondisi di tahun 2025 itu sudah ketarik di tahun 2020 ini ketika pandemi. Jadi yang kita prediksi di tahun 2025 terjadi seperti itu, ternyata di tahun 2020 terjadi. Nilai transaksinya sudah segitu. Itu bisa dibayangkan bahwa kedepannya ya, itu yang namanya digital ekonomi di Indonesia itu akan sangat-sangat bombastis. Ini peluang sebenarnya Bapak Ibu sekalian bagi kita semua. Ya. Nah ini, ya, ini made an online purchase via mobile devices. Ya. Orang sudah banyak berbelanja. 80% loh orang belanja itu menggunakan perangkat mobile sekarang. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019 yang lalu ya, 2018-2019 ternyata ya, kalau kita mau bisnis ya, ternyata fashion itu menjadi nomor 1 transaksinya. Di tahun 2019 berarti udah. Tetapi di tahun 2020 ini karena pandemik ya, yang terjadi nomor 1-nya ini bukan fashion Bapak Ibu sekalian, tetapi grocery. Ya, kebutuhan rumah tangga itu menjadi nomor 1 saat ini. Obat-obatan, ya, vitamin, jadi terkait dengan kesehatan itu nomor 1. Jadi kalau boleh dibilang ini food and personal care itu menjadi nomor 1. Ya. Jadi yang lainnya bergeser gitu ya. Tapi nanti setelah pandemi saya yakin yang lain-lain juga. Ya. Jadi yang meningkat ketika kondisi COVID-19 pandemi ini adalah food and personal care itu meningkat. Lalu sama yang video game Bapak Ibu sekalian. Video game juga meningkat di kondisi pandemi. Yang sangat-sangat jatuh ya pasti travel. Ya. Nah ini ya kenaikannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di data ini menyampaikan perbandingan antara 2018 dan 2019. Ya. Peningkatan yang sangat besar itu ada di food sama personal care dibandingkan 2018-2019. Ya. Tetapi pakaian pun juga meningkat. Hobi ya juga meningkat sangat besar 67% ya. Ya. Tapi secara nilai transaksi masih belum sebesar dari nilai pakaian. Ya. Dia masih sekitar 3. Jadi dari survei ini ya kita bisa memperkirakan kalau kita mau bisnis kira-kira bisnis kita apa ya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang pelaku bisnis gitu ya, bisa dari survei ini saya mau garap ini nih gitu ya. Hobi misalnya atau saya mau garap makanan aja deh gitu ya. Atau saya mau garap fashion gitu. Nah, ini produk-produk tersebut masih menjadi produk unggulan ya, di e-commerce di Indonesia. Oke, kita kembali ke ya ada pertanyaan sepertinya. Oke.
Wah ini marketplace itu punya karyawan juga. Oh Pak Dini pertanyaannya berat-berat nih, tadi tanya AI, tanya ini marketplace. Jadi Bapak Ibu sekalian, gini, mungkin saya salah gitu ya, mungkin saya salah menyampaikan ya terkait pertanyaan Bapak ini, misalnya gini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita lihat ya, Shopee itu dari mana ya bisnisnya Bapak Ibu sekalian? Bapak buka toko di Shopee. Pertanyaannya gini Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak buka toko di Shopee, ya, Bapak bayarnya nggak di Shopee? Enggak, Bapak, katanya. Saya buka gratis. Benar ya? Beda dengan ekosistem di Gojek sama di Grab. Setahu saya, kalau kita sebagai merchant, ya, restoran, menjual makanan kita di Gojek atau di Grab, itu kita ada kena charge tuh. Jadi kalau kita beli secara langsung sama beli melalui aplikasi Gojek sama Grab, pasti harganya berbeda. Perbedaannya 10%. Ya, karena mereka kena di charge gitu ya, 10%. Nah, pertanyaannya, mereka dapat untung dari mana nih? Gitu ya. Dulu juga awal-awal saya tanya, ini si Tokopedia dapat untung dari mana nih kalau begini mereka bisa ngasih sesuatu. Bapak Ibu sekalian, Bapak sebagai merchant, tetapi Bapak di Shopee pasti ada juga misalnya gini, saya sebagai merchant, saya mau melakukan promosi di Shopee. Ya, ikutan promo gitu ya. Kalau di Tokopedia misalkan gini, misalkan kalau di Tokopedia, kalau orang searching, toko saya nomor 1 muncul tuh, yang paling atas. Itu ternyata ada biayanya Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Dinding coba deh. Ya. Kalau orang searching produk gitu ya, toko saya muncul paling atas, itu ternyata ada biayanya Bapak. Ya. Jadi mereka dari sana, ya. Jadi secara keuntungannya, memang kalau bilang ini keuntungannya dari mana sih? Ya. Orang banyak nih, ya, apalagi mereka sudah sampai levelnya itu tinggi, unicorn. Ya. Gojek kalau nggak salah sudah dekakorn kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau sudah levelnya itu, mereka sebenarnya secara valuasi nilainya, ya nilai secara pembukuannya mereka memang tinggi gitu ya. Tapi mereka di sana saat ini memang orang masih bilang bahwa mereka masih bakar uang sebenarnya karena mereka butuh promosi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya di sana itu Bapak Ibu sekalian, ini bisa saja saya salah. Di sana itu Bapak Ibu sekalian, Tokopedia ada berapa banyak customer? Lalu di Shopee ada berapa banyak customer? Customer ya, pembeli ya. Lalu di Shopee juga ada berapa banyak penjual? Pertanyaan, jadi gini Bapak Ibu sekalian, semua itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tanti, data Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya yang menjadi nilai keuntungan bagi mereka adalah data yang mereka punya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kan nggak pernah tahu misalkan ya, mungkin saya salah ya, nggak pernah tahu misalkan data transaksi di Shopee, data transaksi di Tokopedia itu dilakukan menggunakan AI, artificial intelligence, menggunakan machine learning, ya, diolah, lalu dapatlah ya, suatu model. Ya. Kalau orang mau supaya customer-nya berbelanja, seperti ini loh cara jualnya. Produk-produk ini loh yang dijual. Lalu nanti ya terhubung dengan sosial media seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya ya kalau dilihat kita mengakses sosial media lain tiba-tiba ada hubungannya tuh dengan produk yang di marketplace gitu ya. Ini gimana cara hubungannya gitu ya. Nah, jadi di belakang itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu pasti ada keterhubungan satu sama lain ya. Bagaimana data itu bisa diolah secara maksimal untuk apa? Untuk keberlangsungan bisnis. Untuk jualan lagi Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi kalau dilihat bagaimana mereka untungnya dari mana, sebenarnya untung dari sana Bapak. Ya. Bagaimana mereka bisa promosi, menciptakan promosi, menciptakan kerjasama dengan beberapa industri gitu ya, supaya mereka produknya seperti ini, Ya. Memang kita sebagai pelaku di sana, sebagai penjual, kok ini dapat untungnya dari mana gitu. Tapi kalau kita lebih dalam lagi ya kita tahu. Jadi pertama keuntungannya itu dari promosi sebenarnya. Jadi ada merchant yang ingin, istilahnya kalau di
Tokopedia ya, maaf Bapak Ibu sekalian, karena saya lebih banyak transaksi Tokopedia, ada yang namanya gold merchant gitu. Gold merchant itu ternyata bisa kita beli loh gitu. Bisa kita untuk mencapai gold merchant itu kita bisa membayar uang tertentu gitu, sewa atau apa, kayak gitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi uangnya dari sana. Yang lain-lain ya pasti dari transaksi ya secara digital. Saya nggak tahu. Ada yang bilang bahwa uang kita itu diputar gitu sama mereka. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya bayar hari ini, ya hari ini ternyata masih ada 2 hari kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah 2-3 hari itu kan uang nggak langsung sampai ke penjual. Ternyata uang itu nanti dibungakan atau apa-apa. Nah itu saya nggak paham gitu. Tapi pasti banyak proses di internal mereka untuk menggenerate revenue Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kan pasti mereka kan namanya bisnis pasti cari untung, nggak mungkin mereka nggak mencari untung. Ya, ketika jumlah customer-nya pembelinya semakin besar, itu mereka diuntungkan dari sana. Ya, karena mereka memiliki data customer, perilaku sebenarnya, behavior, Bapak Ibu sekalian, behavior, ya, customer behavior itu bisa kita dapatkan tuh di Shopee. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian ya, misalkan gini. Kalau Bapak Ibu sekalian mau menonton ada satu film ya, saat ini saya baru nonton Bapak Ibu sekalian, filmnya namanya The Social Dilemma. Jadi sebenarnya di sana bicara mengenai orang-orang yang pernah bekerja di Facebook, orang-orang yang pernah bekerja di Twitter itu sangat bertolak belakang gitu ya dengan tujuan dari organisasi. Mereka bilang ini ada sesuatu yang tidak beres lah mereka sampaikan itu. Tapi intinya bahwa Bapak Ibu sekalian, customer behavior. Ya, jadi dari platform itu Shopee, Tokopedia, Gojek maupun Grab itu di sana ternyata mereka bisa menghasilkan suatu model terkait dengan customer behavior. Ketika saya bertransaksi masuk misalkan ya ke Shopee misalkan ya, itu langsung saya tahu nih, bisa tahuan ya, bagaimana caranya supaya saya transaksi dalam sekian menit, dalam sekian detik. Bagaimana caranya? Itu pasti ada engine di belakangnya. Tadi yang Bapak Dinin bilang, AI main di sana Pak, artificial intelligence. Jadi tiba-tiba keinginan saya mau beli barang, itu pasti ditumbuhkan secara behavior. Jadi secara psikologi sebenarnya, kita itu didorong untuk belanja terus. Karena di sana itu sudah ada tuh engine-nya secara AI-nya, machine learning-nya yang pelajari itu supaya ternyata perilaku si Pak Rudi kalau belanja itu seperti ini gitu. Jadi ketika dia mulai browsing langsung ditampilin tuh beberapa promo-promo gitu. Lah mulailah saya tergoda gitu lah. Beli lah belum lagi murah seperti itu. Coba deh kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya pasti seperti itu. Ketika kita bertransaksi ya, sebenarnya secara psikologinya kita itu sedang dimainkan gitu ya. Bahwa kita tuh tetap harus bertransaksi gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada sampai addicted gitu ya, sampai wah saya hari ini belum transaksi nih di Shopee gitu ya. Nah itu jangan sampai deh Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya keuntungan mereka dari data Pak, dari data. Lalu kan dari transaksi semakin besar transaksi kan sebenarnya mereka juga bisa mendapatkan gitu ya. Dari saya nggak tahu ada terakhir saya dari banyak revenue model yang mereka bisa lakukan gitu ya. Misalkan saya kena cas 1.000 ya. Terakhir saya pernah kalau nggak salah di Tokopedia itu kena cas 1.000 gitu ya per transaksi gitu ya. Kita sebagai orang 1.000 doang gitu ya kadang-kadang. Atau kadang-kadang ada yang bilang ada kan ini untuk donasi 500 perak atau apa gitu ya. Itu kan salah satu revenue model, tapi kan uangnya itu kan bisa diolah lagi sebenarnya oleh bisnis. Tapi yang saya sampaikan ya Pak Didin, menurut saya mereka revenue dari mana? Dari data yang mereka miliki sebenarnya. Itu revenue-nya sebenarnya. Data yang mereka miliki itu menjadi aset bagi mereka. Aset bagi mereka. Dan itu bisa dianalitik, bisa dijual loh Bapak Ibu sekalian. Karena itu terkait dengan perilaku, behavior customer gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi hari ini ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Tadi saya mau bahas mengenai bisnis sistem analis gitu ya, tetapi
Bu Tanti tadi sudah menyampaikan gitu ya. Nah, terkait dengan bisnis sistem analis, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya dengan digital transformation? Saat ini bidang pekerjaan bisnis sistem analis itu sangat-sangat dicari. Sampai dengan tahun 2025, ya, sampai dengan tahun 2030, profesi ini itu masuk dalam top 10, ya, top 10. Ya. Jadi di Amerika itu masuk dalam top 10 profesi yang kedepannya masih dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena ini kondisinya. Semua perusahaan mulai berpindah kepada digital. Mereka mulai ke digital transformation. Ya. Baik itu mereka masih bentuk produknya physical, ataupun beberapa produk yang sifatnya sudah benar-benar beralih ke digital produk, Bapak Ibu sekalian. Ya. Digital produk seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, saat ini kan kita boleh bilang, contohnya apa? Ya, kita bisa nonton, gitu ya. Sekarang ini sudah di Indonesia ada Netflix, ya, sudah ada Disney, Hotstar, gitu ya. Kita bisa nonton lewat sana, gitu ya. Atau beberapa mungkin Spotify untuk yang lagu, untuk beberapa yang sifatnya berbasiskan voice, gitu. Seperti itu. Jadi itu adalah produk-produk digital, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saat ini juga banyak kan konten-konten kreator, gitu. Itu kan produk-produk digital. Ya. Tapi di belakang itu siapa yang pertanyaan konten kreator kan Bapak Ibu tanyakan spesifik sama Pak Dindin. Itu orang konten kreator kan mereka mesti bayar kameramen gitu ya, bayar ini, bayar itu, untungnya dari mana? Ternyata pendapatan mereka sangat-sangat besar ya, miliaran sebulan. Dari mana? Dari mana? Advertising, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ya data-data kita ketika itu bisa digunakan untuk advertising, untuk kita lagi sebenarnya. Itu sih. Itu Pak Dindin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 5 menit untuk bertanya kalau ingin sampaikan. Gimana Pak Dindin? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, itu kan karena saat ini oke, posting di ya Bapak Ibu sekalian, kalau masalah pajak adalah masalah kewajiban sebenarnya. Jadi walaupun bisnis kita dimanapun saja, sebenarnya kita kan ada pendapatan yang masuk ya ke kita. Pendapatannya itu kan pasti kena pajak gitu ya. Nah sebenarnya kan ada beberapa pajak itu kan tidak ya, sebagai pengusaha atau juga sebagai pembeli juga bisa dikenakan pajak. Intinya Indonesia saat ini Bapak Ibu sekalian untuk pembangunan itu pajak itu hanya seberapa persen gitu mendukung gitu. Padahal sebenarnya potensi pajak Indonesia itu besar sekali sebenarnya, tapi belum maksimal sebenarnya. Jadi kalau kita ingin negara kita berkembang lebih maju dan sebagainya, terlepas dari korupsi Bapak Ibu sekalian ya pasti sektor memajaki gitu ya, memajaki itu pasti dilakukan oleh pemerintah karena pendapatan yang paling besar ya harusnya dari pajak itu. Gitu ya Pak Dindin. Oke, terima kasih banyak Pak Dindin atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, yang lain silakan kalau ingin sharing, ingin bertanya silakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya, kita mesti beradaptasi Bapak Ibu sekalian ya. Manusia itu makhluk yang memiliki akal budi pasti bisa survive gitu ya. Kita bisa survive dalam kondisi apapun gitu ya. Di pandemi ketika 100 tahun yang lalu ada flu Spanyol, manusia beberapa bisa survive ya. Memang ada beberapa yang tidak bisa gitu. Tapi intinya manusia bisa beradaptasi dengan kondisi baru sebenarnya. Itulah kelebihan dari kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bisa beradaptasi dengan cepat sebenarnya dibandingkan makhluk lain ya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, keterlibatan Bapak Ibu sekalian.
kami dari dosen-dosen di BINUS, dosen-dosen sistem informasi berharap ya usaha-usaha yang Bapak Ibu lakukan tetap jalan terus, tetap lancar gitu ya. Dan kami para dosen di BINUS siap bantulah ya dengan ilmu yang kami miliki itu untuk membantu Bapak Ibu sekalian sedikit ya mungkin memberikan pencerahan gitu. Tapi dari sedikit ini mungkin bisa menjadi suatu yang besar ya bagi usaha Bapak Ibu sekalian di UMKM. Demikian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke teman di TFI. Ya, terima kasih.